Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham di sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh OLTJ, dan kedelapan AISA. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang hari ini ditutup terkoreksi juga 1,93% ke harga 6.350. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF setelah gagal melewati 6.600 dia turun, dan turunnya pas di area resisten konsolidasinya ini kan terlihat. Nah, jadi kemana arah INDF untuk hari Senin? Tetap ada peluang turun. Kalau mau coba spek buy, coba nawar di 6.250-an ini. Nah, pokoknya dekat area ini tawar aja, dan tetap peluangnya untuk window stretching bagus ya. Kalau ditarik trennya masih uptrend ya, pas kebetulan ini di area 6.250 kalaupun merah. Jadi ya masih bagus lah, karena di area bottom, kecuali Bapak Ibu ada yang beli buy on breakout kemarin 6.600. Harga sekarang juga masih tipis ya, paling 5%an turunnya, masih batas wajar. Yang penting jangan turun dari 6.200. Nah, ini 6.200 juga masih wajar ya. Kalau Bapak Ibu mau disimpan sampai Januari, pakai cut loss juga boleh. Tinggal cut loss kalau dia sampai jebol 6.000, dan itu kemungkinan sangat kecil ya. Jadi malah peluangnya menurut saya juga naik, cuman mungkin 1-2 candle ya, Senin Selasa dia merah dulu, mungkin retest trend line uptrendnya ini di 6.250-an baru mantul. Juga terlihat kan memang hari ini tekanan seller kuat ya. Ini terlihat dari volume yang meningkat dan juga candle body yang kurang bagus, tapi ditarik naik nih dan tetap tutup di 6350. Jadi bagaimana kondisinya? Tetap masih bagus menurut saya. Nah, kalau ditarik dari 25 November, dari setahun yang lalu dia baru aja breakout dari trendline downtrendnya, tinggal retest ya. Ini wajar lah dia retest, karena kenapa? Karena dia baru aja breakout kan, candle hijau ini di tanggal 18 November dia naik sekitar berapa nih, 3,97% dan turun ya. Ini dia retest saja nih, paling retest area 6.250 seperti saya bilang tadi, mantul lagi. Jadi nggak perlu takut, batas toleransi 6.000 juga itu masih normal ya, sekitar 8% tadi ya, 6% ya masih bisa ditoleransi, jadi nggak masalah, tetap hot aja kalau yang pegang INDF. Kalau dilihat dari weekly-nya, bagaimana? Weekly-nya biasa aja ya. Weekly-nya juga koreksinya volumenya kecil ya kan, memang membuat candle bearish engulfing, tapi besok ada bisa candle hijau hari Senin. Kalau dilihat dari monthly, bulanan juga bagus ya. Ya yang penting dia tutupannya kalau bisa hari Senin atau hari Selasa di 6.400 lah. Kalau mau bagus memang 6.600. Kalau dia tutup di 6.600 itu bagus di hari Selasa. Jadi seperti itu. Terlihat juga volumenya bagus, meningkat ya, arahnya masih ke atas. Kalau saya lihat untuk INDF ya ini koreksi-koreksi wajar aja lah, normal. Paling satu candle lagi dia turun. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,83% ke harga 8.875. Kalau dilihat transaksi asing net buy, dan seminggu ini juga terus net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya ICBP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP bagaimana kondisinya? Kondisinya juga masih aman ya. Jadi tetap paling retest 8.800 dan toleransi support 2-nya 8.600. Jangan sampai jebol, dan harusnya itu juga nggak akan dijebol karena kondisi market yang juga akan trend. Dan juga ya paling kan 2 hari lagi nih November. Biasanya kalau lihat histori ESG tadi 30 November itu merah dan 1 Desembernya hijau. Tapi mungkin saat merahnya cuman hari Senin tanggal 30 November itu bisa hijau market. Semoga seperti itu ya. Jadi tetap hot aja. Kalau mau lebih aman, tunggu Desember atau tunggu
tunggu ICBP ini Senin atau Selasa, kalau udah break atau tutup di atas 9.000 itu mengkonfirmasi. Jadi akan lanjut uptrend, minim-minim dia 10.600 dari harga sekarang, itu lumayan sekitar 20%. Mampukah dia naik? Kalau melihat histori sebelumnya di Oktober dia sempat naik nih, bahkan 15% dari 30 September sampai 15 Oktober. Ya sangat mungkin kalau dia ke 10.600 di Desember. Jadi kesempatan ini, cut loss-nya gimana? Cut loss-nya kalau turun dari 8.600 nih sekitar 5% aja. Kalau mau ya udah cut loss. Jadi seperti itu ya. ICBP menarik juga, kalau besok dikasih merah hari Senin ya bisa nambah. Kalau yang beli kemarin ada buy on breakout karena dia gagal breakout. Jadi seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang hari ini ditutup juga terkoreksi cukup dalam 2,28% ke harga 4.710. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, UNPR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal memang UNPR bisa dikatakan gagal bertahan di atas 4.800. Tapi kan dia jebol karena memang market nggak bagus hari ini. Wajar dia jebol juga. Kalau kondisi market bagus dia jebol ya berarti itu memang dari dalam. Jadi memang hari ini kemungkinan juga panik selling juga karena juga hari Jumat ya. Mungkin profit taking karena kan UNPR ini naik sudah 3 hari dan ya wajar juga ada yang profit taking, tapi ini masih bagus karena dia di neckline-nya nih. Bisa di area ini seperti ini gambarannya 4.700 sampai 4.800. Ini kan ada neckline cup and handle mini. Nah, jadi ini dengan toleransi bisakah ke 4.400? Ya kalau market kurang bagus turunnya harus berapa tuh? 10%. Kemungkinan enggak. Kalau saya lihat paling 6.600 ya. Secara gambaran kecuali ISG crash lagi. ISG crash hari ini dia turun cuman 2,28%. Kalau ke 4.400 tuh dia harus turun sekitar 7%-an. 6% nih. Ya paling 6.600 lah. Dia candle merah satu, hari Selasa udah rebound lagi. Semoga seperti itu. Tapi jangan lihat seperti itunya aja. Harus punya skenario. Kalau ternyata benar bisa 2 hari dia jebol sampai 4.400, bisa tambah aja di 4.400 kalau ada yang beli, misalnya besok di 4.600 ya di hari Senin. Tambah tinggal cut loss kalau dia jebol 4.400. Kalau dilihat nih kan juga ada pola cup and handle. Nih, mungkin kalau dilihat dari weekly-nya juga bagus. 3 minggu terus naik tapi candle hammer terbalik. Bahaya juga kalau candlenya ini nggak ditarik naik atau ditutup hari Selasa minim-minim 4.800 itu bagus. Kalau tren bulanannya juga naik ya, jadi ini bisa konfirmasi. Yang penting Desember atau Januari nggak turun lagi dari 4.400 atau toleransi 4.000. Kalau sampai misalnya Desember dia uptrend lanjut naik dan ternyata Januari dia jebol 4.400 sampai 4.000 nih ya berarti lanjut downtrend. Yang penting jangan sampai jebol. Kalaupun dia dalam kondisi bulanannya konsolidasi bisa aja. Range-nya itu 4.000 sampai 4.800 ini bisa jadi area konsolidasi dalam bulanan ya. Jadi bisa aja nih 5.000 atau lewat sampai 6.000 dia gagal turun. Bisa aja retest di area ini. Ya tergantung lah, lihat keadaan. Dan ini baru analisa dan nggak tahu juga pergerakan nantinya seperti apa. Yang pasti lihat pas nanti sudah terbentuk candle di bulan-bulan kedepannya. Jadi seperti itu. Untuk UNPR langsung saja ke saham keempat. Ada HMSP yang hari ini juga ditutup terkoreksi 1,46% ke harga 1.010. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya HMSP didistribusi. Nilai warna merah lebih besar dari warna hijau. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP setelah gagal melewati resisten 1045 dia turun lagi dan turun ke area support konsolidasinya harga psikologis 1.000. Jadi apakah masih aman? Seharusnya masih aman. Kalaupun ada tadi buy on weakness di 1000 sampai 1010 ya tinggal cut loss. Kalau
HMSP ini turun, langsung tarik aja. Menurut saya 5% masih wajar. Jebol 950 cut loss. Tapi kan ini dia seharusnya bertahan nih di atas 1000 nih karena harga psikologis. Jadi ya semoga aja market hijau Senin dan dia bisa rebound tipis. Baru Desember nanti bisa lanjut uptrend dan targetnya itu 1200 harus dilewati di Desember. Semoga seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,82% ke harga 33.175. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, nilainya juga cukup signifikan ya, seminggu ini terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM juga nggak mampu naik, tapi dia membuat candle hammer ya, tetap mempertahankan area 33.000. Kalau mau bagus Senin dan Selasa penutupan candle di hari terakhir bulan ini harus di atas 34.000 dan ini tetap masih ada pola cup and handle yang ini masih bisa seperti ini pergerakannya karena dia tertahan di 33.000 area handle-nya. Dan kalau dilihat dari monthly-nya ya masih wajar ya, dia membuat candle doji, jadi ada peluang lah untuk Desember uptrend. Ke mana uptrendnya ya, kalau bisa ke 40.000 sampai 45.000. Apakah dikasih? Tapi terlalu tinggi ya, 30%. Tapi dalam satu bulan dia pernah di Juni tuh naik 33%. Ya enggak lah, kalau Desember ya targetkan 40.000 aja. Kalau dikasih syukur ya, 20% kan lumayan dalam satu bulan. Jadi seperti itu untuk GGRM. Kalau yang mau spekulasi buy tapi untuk disimpan ya nggak cocok ditradingkan karena ya terlihat kan bid offernya juga tipis nih GGRM. Nah, nggak menarik kalau ditradingkan harian. Jadi seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang hari ini ditutup juga terkoreksi 1,31% ke harga 2.260. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor didistribusi. Nilai warna merah lebih besar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor bagaimana kondisinya? Mayor sudah jebol 2.300. Jadi menurut saya ada peluang dia satu candle, dua candle lagi merah ke 2.200. Tapi kalau dari harga sekarang ya, saya juga kemarin akhirnya cut loss ya, karena lambat gerak. Saya putar di tempat lain aja dulu duitnya. Dan ya ternyata memang terus turun ya. Jadi cut loss saya itu bisa saya cover nanti di area bawah ini 2.200 sampai 2240-an ini. Jadi saya masih tunggu 1-2 hari ke depan apakah dia turun. Kalau mau cut loss di bawah 22.150 juga boleh, sekitar 6% dari harga sekarang. Target profitnya 8% nih, minim ya. Apalagi nanti dia uptrend. Jadi belinya bagaimana? Kalau saya nawar dulu. Kalau dikasih di 2.200 sampai 2230-an. Kalau enggak, kalau ternyata 1-2 hari ke depan Senin dia langsung naik ke 2.300, saya akan balik buy on breakout karena ada sinyal bagus ya, momentum Desember. Itu aja. Kalau dia breakout mungkin nggak gagal breakout, kemungkinan kecil karena mendekati Desember. Jadi seperti itu ya. Untuk Mayor hot aja, saham defensif, lambat gerak tapi ya aman. Nah, kalau yang beli di pucuk kemarin ya, untuk sekarang kalau bisa press down aja. Untuk ke atas juga masih berpeluang ya untuk Mayor ini trennya juga masih uptrend nih. Kalau tarik dari bawah nih, memang terlihat jebol ya, tapi ya bisa aja naik atau konsolidasi dulu. Jadi seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham ke-7, ada ULTJ yang hari ini ditutup juga terkoreksi cukup dalam 2,43% ke harga 1.605. Tapi lihat bid offernya tipis. Kalau dilihat transaksi asing net sell, seminggu ini juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ULTJ didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ULTJ ini bagus. Dia retest dulu area konsolidasinya 1.600 yang seharusnya juga dipertahankan. Kenapa saya bilang dipertahankan? Karena koreksinya juga volume kecil ya, karena ikut-ikutan aja. Jadi tetap peluangnya ya. Toleransi 1.680 lah, jangan satu harga ya. Takutnya dikira jebol 1.600 jebol. Nah, bisa seperti ini. Jadi jangan sampai jebol 1.580 sampai 1.600. Kalaupun dikasih toleransi sampai 1.500, cut loss-nya 7%, target profitnya 5%.
Nah, sesuaikan aja kalau mau ya. Dan juga kalau saya lihat ini dia bisa aja membuat swing low-nya dalam proses naik. Ini kan bisa aja web 2 konfirmasinya di area ini baru dia naik. Targetnya ya bisa aja menguji 2000 all time high-nya ya nih. Ya, all time high-nya di 2 Agustus 2020. Jadi seperti ini pergerakannya menarik untuk ULTJ. ULTJ seminggu ke depan itu ada peluang minim-minim bisa 1700 ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss aja dulu kalau dia tutupannya di bawah 1580. Jangan sampai bawah. Kalau dia jebol 1580 ya peluang ke bawah, jadi mending cover di bawah, cut loss dulu tipis, nanti buyback di bawah. Bisa seperti itu. Atau strategi lain, approach down di bawah dengan skenario jebol 1500 cut loss. Bisa seperti itu juga ya. Mana yang cocok untuk ULTJ, tapi secara tren sepertinya tetap akan uptrend. Ini paling dia membuat swing low-nya, karena dia belum membuat swing low kan ya. Ini swing low-nya, lihat ini sebelumnya di Maret 2020 dia naik terus membuat swing low, naik lagi. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada AISA yang hari ini ditutup di harga 216, terkoreksi 1,81%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AISA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AISA jebol support 220 dan dia gagal melewati. Jadi kemana arahnya? Kemungkinan tetap Senin merah dulu. Bagus kalau dia bisa ke 210, bisa buy on weakness, jadi dapat harga murah. Tapi kalau Bapak Ibu takut ketinggalan kereta, nyicil di 216, kalau dikasih 210 tambah lagi cut loss kalau dia tutup di bawah 210. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 200 baru cut loss di bawah 200 juga silahkan, tapi kan cut lossnya lebih dalam. Dan harusnya ya AISA kalaupun turun ya paling 210 ini dipertahankan ya. Kalau dilihat kan ini juga dia bertahan di area support nih, karena support rejectionnya ini di 216. Bisa aja dia malah hari Senin rebound. Tapi bagusnya lagi kalau Bapak Ibu takut dia ke bawah, takut juga beli di pertengahan dan takut juga beli di bawah, takut dia turun lebih dalam, tunggu AISA ini tutup di atas 220 baru buy on breakout. Dengan skenario tetap false breakout cut loss. Seperti itu. Untuk AISA cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau Bapak Ibu yang tertarik dengan metode scalping, bisa ikut kelas scalping Borneo Trader yang akan diadakan di tanggal 5 dan 6 Desember minggu depan. Kalau tertarik, nanti di dalam materinya diajarin bagaimana screening saham untuk scalping, bagaimana membaca bid offer dan bandarmologi end of day, dan juga bagaimana menganalisa chartnya untuk scalping dan tahu di mana titik dan entry exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik, join trading di kelas scalping, juga diajarin ARB Hunter dan Arah Hunter. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.